Shalom, selamat pagi saudaraku. Saudaraku, entah kita ini sadar atau tidak ya, kita bisa menerimanya atau tidak. Sebenarnya kehidupan yang kita jalani ini adalah hasil atau akibat dari rangkaian keputusan yang pernah kita ambil di masa-masa lampau, saudaraku. Dan kita tidak bisa kembali ke masa lampau untuk memperbaiki semua keputusan yang mungkin salah atau yang mungkin tidak tepat yang sudah pernah kita ambil. Dengan berjalannya waktu, kita akan mengalami penyesalan karena di masa lampau kita memilih sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan sebetulnya. Tapi itu tidak bisa kita hindari karena sudah terjadi. Maka apa yang bisa kita lakukan sekarang? Yaitu kita harus bertindak lebih hati-hati, ekstra hati-hati. Karena kita sebetulnya hidup hari ini untuk hidup masa depan. Betul kan? Masa lampau juga untuk hari ini dan hari ini untuk masa depan. Dan setiap kita punya masa depan. Maka pagi hari ini saya mau mengajak kepada siapapun yang mendengar renungan The Message pagi hari ini. Pertimbangkan baik-baik bahwa keputusan yang kita ambil saat ini itu sangat mempengaruhi hidup masa depan kita. Bahkan masa depan kekekalan kita. Maka dari itu saudaraku, setiap hal yang akan kita lakukan, kita harus mempertanyakan di dalam diri kita. Kita persoalkan terlebih dahulu dengan detail, saudaraku. Apakah itu akan menggiring kita semakin mengerti kehendak Tuhan atau tidak? Ini hanya berlaku untuk orang-orang yang memang benar-benar memperkarakan hidupnya untuk mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Kalau seseorang tidak punya niat yang tekad kuat bulat untuk terhindar dari api kekal, maka ini bukan sesuatu yang bisa dianggap penting dan urgent. Tetapi saya berbicara pagi hari ini untuk orang-orang yang memang mau serius menganggap ini penting, hal kekekalan hidup di langit baru bumi baru. Karena tidak bisa dipungkiri melalui hal-hal yang kecil kelihatannya remeh-temeh, saudaraku, dalam hari-hari hidup. Itu hal sederhana dalam setiap hari. Tapi Tuhan itu buka peluang loh sama kita untuk kamu mau gak melakukan kehendakku atau tidak. Gitu loh saudaraku, hal kecil. Hal-hal yang kelihatannya ringan tetapi itu berpengaruh sekali. Dan hal-hal sederhana itu bisa berupa tantangan-tantangan ringan untuk dilakukan setiap harinya. Dan kalau seseorang bisa membiasakan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa dari hal-hal yang sederhana itu, maka ia akan dapat melakukan kehendak Bapa untuk hal-hal yang besar suatu hari nanti. Karena tidak mungkin seseorang bisa melakukan kehendak Bapa dalam hal-hal yang melibatkan pikiran, perasaan, tenaga, dan hal lain secara besar kalau tidak dimulai dari hal-hal yang kecil, yang sederhana dalam kehidupannya. Maka dalam kehidupan ini, saudaraku, ada hal-hal sederhana yang Tuhan izinkan terjadi itu untuk mengubah kita. Tetapi ada juga hal-hal yang besar yang menguras perasaan, pikiran, tenaga yang terpaksa diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita untuk mengubah kita juga. Jadi tanpa hal yang besar itu sulit seseorang berubah. Saya berubah karena ada pukulan besar dalam hidup saya yang mengubah paradigma, selera jiwa, taste kehidupan saya dirubah total melalui pukulan berat hidup. Kalau tidak mungkin saya tidak berubah, saudaraku. Maka pada pagi hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pencinta renungan The Message, kalau hari ini kau mengalami hal-hal sederhana tapi yang menguras tenaga perasaanmu, ingat itu semua berdaya guna untuk mengubah hidupmu dan orang lain.
orang-orang di sekitarmu juga berubah melalui perubahan hidupmu. Tapi kalau melalui hal-hal sederhana seseorang tidak mau berubah, maka Tuhan harus menggunakan hal yang tidak sederhana untuk mengubah orang itu. Seperti saya toh, saya tidak mau berubah dengan hal-hal sederhana. Menganggap enteng, degil, gak berubah-berubah. Tuhan kasih hal besar, bam, dalam hidup saya. Baru saya bisa berubah. Maka seringkali saya ngomong begini. Seringkali orang dengan pukulan kecil, orang meremehkan Tuhan. Maka Tuhan bisa beri pukulan yang lebih keras, supaya orang itu sadar dia harus berubah. Pukulan itu bukan jahatnya Tuhan. Pukulan itu cintanya Tuhan kepada kita. Nah, itu paradigma yang bisa diubahkan setelah kita mengenal dia lebih dekat, saudaraku. Lah, supaya lebih dekat, ya melalui pukulan itu. Ada dua respon, saudaraku, setiap kali orang mengalami pukulan hidup. Dia jauh lari meninggalkan Tuhan, atau dia semakin dekat erat. Saking bingungnya dia nggak ada pilihan jalan keluar lain. Dia bisa memeluk Tuhannya. Wah, kalau orang semakin memeluk Tuhannya, dia semakin dengar-dengaran sama Tuhan. Wah, dia semakin cerdas sama Tuhan. Tetapi kesalahan banyak orang adalah mereka berpikir bahwa hal-hal remeh itu dianggap kecil dan tidak punya arti dalam kehidupannya. Makanya dia membiarkan dirinya dikalahkan dalam banyak hal-hal sederhana. Gini ya saudaraku, hal sederhana itu maksudnya begini. Contoh. Ada orang mau nyelip di jalan raya. Udah kasih aja, kenapa sih? Kenapa harus ditutup-tutupi, kamu jengkel, kamu marah? Itu hal sederhana saudaraku. Sikap apalagi ya, mengantri. Sederhana, sabar. Ikut antrian, ikut aturan. Siapa kamu? Jangan merasa hebat. Nah, itu hal sederhana. Apalagi ya, kalau disuruh beli barang ada kembalian Rp1.000, Rp500, kembaliin. Jujur, ngapain kamu ambil uang itu? Itu contoh sederhana. Itu hal kecil. Ngobrol, guyonnya, canda-candanya mulai bau-bau gak bener. Nah, itu mulai tahan, mulai bener, yang baik. Tidak kudus itu gak boleh. Gitu loh saudaraku, hal kecil. Bisa nyontek ya, pelajar. Kamu gak nyontek, temanmu sekelas nyontek pastor. Temanku nyontek semua pastor. Nanti nilainya bagus semua, aku jelek sedikit. Lebih baik jelek. Kamu belajar lagi mana yang gak bisa, diperbaiki. Daripada nilaimu 100 tapi bohong itu. Ya, ngapain? Itu hal kecil saudaraku. Contoh-contoh begitu. Ya, jadi dalam kehidupan hari-hari. Dalam hidup hari-hari. Kita mulai jangan anggap remeh. Perkara-perkara besar itu dimulai dari hal-hal kecil yang sederhana, kita setia sama Tuhan. Maka surga atau neraka itu dimulai dari hal-hal sederhana yang terjadi setiap hari. Betul saudaraku? Nasib kekal seseorang itu dimulai dari hal-hal sederhana hidupnya. Dan nasib kekal seseorang itu akumulasi dari penumpukan atau pengumpulan semua tindakan hidup seseorang itu. Maka bisa kita mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata, kumpulkan harta di surga. Kita mengumpulkan, mengakumulasi hidup melakukan kehendak Allah sejak di bumi ini. Maka di sini seseorang tidak bisa ke surga mendadak, ke neraka mendadak. Oh, nggak bisa. Itu perjalanan sepanjang hidup seorang manusia ketika di bumi ini, dan hasilnya nanti di kekekalan itu. Maka saudaraku, tidak ada waktu di mana seseorang berhenti berjalan menuju kerajaan Tuhan. Amin. Setiap hari kita, nih hari ini, pagi ini, kita sedang menuju jalan ke kerajaan Tuhan. Maka saya ingatkan lagi, setiap waktu adalah kesempatan. Kesempatan berharga mengumpulkan harta di surga. Kalau zaman dulu ada lagunya ya, hidup ini adalah kesempatan.
Tapi kita semakin dalam di GSKI ini, di suara kebenaran ini kita semakin tajam bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Bukan hanya melayani sibuk di gereja, bukan loh. Tapi melayani perasaan Bapa kita. Dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar. Wow, itu keren saudaraku. Itu baru kesempurnaan hidup. Bertumbuh dalam kesempurnaan. Maka kehidupan kita harus mulai hari ini harus kita rancang, kita buat desain. Kalau arsitek itu kan dia membangun dulu, merancang. Kita harus merancang hari ini. Kita menjadi arsitek kehidupan kita sendiri. Kita rancang hari ini mau apa. Supaya kita menjadi arsitek handalnya Tuhan yang merancang setiap hari hidup kita. Merancang besok, merancang lusa, merancang masa depan, merancang langit baru, merancang di dalam langit baru, bumi baru bersama dengan Tuhan. Itu setiap hari bersama dengan Roh Kudus kita rancang itu. Firman Tuhan menasihati kita agar kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup atau berkebiasaan, saudaraku. Hidup bukan hanya menyangkut hal besar, tapi juga hal-hal kecil sederhana. Itu menyangkut cara hidup, cara kebiasaan kita setiap hari. Kalau kita biasa meremehkan hal-hal sederhana, kita membangun kebodohan. Sehingga kita menjadi orang yang tidak bijaksana. Ya, kita mulai hari ini mengumpulkan keputusan-keputusan besar, keputusan-keputusan tepat yang menyangkut nasib kekal kita. Jangan kita ceroboh lagi, saudaraku. Sehingga kita akan menimbulkan penyesalan yang tidak bisa kita perbaiki lagi di akhir hidup kita. Maka pagi hari ini saya ingatkan sebelum saya tutup renungan ini. Setialah dalam perkara kecil. Telitilah hidupmu dari detik ke detik hidupmu. Sehingga semuanya itu kita bisa dikatakan arsitek Tuhan yang benar-benar memuliakan namanya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.